Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga kebaikan dan kebahagiaan selalu menyertai kita semua. Di sini saya akan mencoba merangkum alur cerita bergenre horor fantasi perang yang berjudul Pan's Labyrinth. Baiklah, kita langsung ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan sebuah dongeng tentang raja di dunia bawah tanah yang mempunyai putri bernama Moana. Sang putri ini sangat penasaran tentang dunia manusia. Suatu hari, sang putri melarikan diri keluar dari kerajaan. Setelah di luar, cahaya matahari langsung menghapus ingatannya tentang kehidupan sebelumnya. Tapi sang raja percaya bahwa jiwa putrinya akan kembali ke dunianya di waktu dan tempat yang berbeda. Scene berganti ke pasca perang saudara di Spanyol tahun 1944. Pos-pos militer sengaja dibangun untuk membasmi para pemberontak. Di situ kita diperlihatkan dengan seorang anak gadis yang bernama Ophelia yang sedang melakukan perjalanan bersama ibunya yang bernama Carmen. Ophelia sendiri sangat suka dengan cerita dongeng, sehingga kemanapun ia pergi, ia selalu membawa buku-buku dongengnya tersebut. Di tengah perjalanan, ibunya meminta turun karena merasa mual akibat kondisinya yang sedang hamil. Saat melihat-lihat suasana, Ophelia menemukan sebuah batu yang aneh. Tidak jauh dari situ terdapat sebuah patung kuno. Kemudian Ophelia meletakkan batu yang ternyata bagian mata dari patung yang hilang. Tetapi tiba-tiba dari mulut patung itu keluar binatang yang terlihat menyerupai belalang. Tidak lama kemudian, ibunya pun memanggilnya untuk meneruskan perjalanan. Dari pembicaraan mereka diketahui bahwa mereka akan menjumpai ayah tiri Ophelia, yaitu Kapten Vidal yang sedang bertugas di kamp penggilingan di desa. Sedangkan tanpa mereka sadari, belalang tadi terus mengikuti mereka. Di tempat lain, Kapten Vidal sudah menunggu kedatangan mereka. Kapten Vidal mau bayi yang ada di perut Carmen selalu terjaga dengan baik. Carmen pun mengenalkan Ophelia kepada Kapten. Tampaknya Ophelia merasa agak takut dengan ayah tirinya tersebut. Di saat itu, Ophelia melihat belalang yang dijumpainya saat perjalanan tadi. Ophelia pun lantas menghampiri dan mengikuti belalang yang terbang menuju sebuah labirin di dekat camp. Belum selesai dengan rasa herannya, tiba-tiba Mercedes, asisten pelayan Kapten Vidal, menegurnya. Mercedes berkata jika ini hanya sekedar labirin tua dan sebaiknya Ophelia jangan masuk ke sana karena bisa tersesat. Tapi nggak lama kemudian, Mercedes dipanggil untuk menemui Kapten Vidal. Di situ diam-diam belalang tadi terus mengawasi mereka. Rupanya Mercedes disuruh menyediakan makanan dan minuman untuk kapten serta anggota yang lain yang sedang merencanakan strategi untuk menghadapi musuh atau para pemberontak. Di sisi lain, dokter kepercayaan Kapten Vidal, yaitu Dr. Ferreiro, sedang memberikan obat kepada Carmen karena kondisinya yang kurang baik. Gak lama kemudian, Mercedes memanggil Dr. Ferreiro atas suruhan Kapten Vidal. Setelah di luar, Mercedes berkata agar dokter bersedia menolong mereka. Lalu dokter memberikan sesuatu kepada Mercedes. Di sini kita tidak tahu apa yang sebenarnya disembunyikan Mercedes dan Dr. Ferreiro. Tanpa diduga, pembicaraan mereka tidak sengaja didengar oleh Ophelia. Akhirnya, Carmen dan Ophelia pun berangkat tidur. Menjelang tidur, Carmen mengatakan agar Ophelia bisa menyesuaikan diri di tempat itu, walaupun tempat itu agak menyeramkan bagi mereka. Carmen juga berkata jika besok akan memberikan sebuah kejutan pada Ophelia. Lalu Ophelia pun membacakan sebuah dongeng untuk adik yang berada dalam perut ibunya. Di tempat yang lain, Kapten Vidal bertanya tentang keadaan istri dan bayi yang dalam kandungannya. Dr. Ferreiro menyarankan seharusnya istri Kapten tidak seharusnya bepergian dalam keadaan hamil. Tapi Kapten bersikeras jika bayinya harus lahir di tempat di mana ayahnya berada. Tidak lama kemudian, anak buah Kapten melaporkan jika mereka telah menangkap 2 orang yang dicurigai. Kapten pun segera menginterogasi 2 orang itu, yang ternyata seorang pria tua dan anaknya. Anaknya menjelaskan jika mereka hanya petani yang sedang berburu kelinci. Tapi kelihatannya sang Kapten tidak percaya dengan kesaksian pemuda tersebut. Sambil terus membongkar isi tas mereka, Kapten Vidal menemukan botol. Lalu, Kapten Vidal memang orang yang sangat keras dan kejam. Saat membongkar isi tas yang satu lagi, ternyata benar ditemukan 2 kelinci yang sudah mati.
Scene berpindah ke kamar Ophelia yang tiba-tiba terjaga dari tidurnya karena mendengar suara yang mencurigakan. Tiba-tiba saja di depannya muncul belalang yang mengikutinya sejak kemarin. Ophelia pun bertanya pada belalang itu apakah dia seorang peri seperti yang ada dalam buku dongeng. Dan secara ajaib belalang itu merubah wujudnya seperti peri yang ada dalam buku tersebut. Peri itu pun menyuruh Ophelia untuk mengikutinya. Ternyata peri itu membawa Ophelia memasuki labirin tua yang dijumpainya tadi siang. Ophelia pun terus berjalan dan menuruni anak tangga yang berada dalam lubang tersebut. Tiba-tiba di depannya berdiri makhluk aneh yang berwujud setengah kambing. Sosok itu disebut Faun. Faun menjelaskan bahwa Ophelia sebenarnya adalah putri Moana, anak dari raja dunia bawah tanah. Tapi Ophelia membantahnya karena ayahnya hanya seorang penjahit. Tapi Faun mengatakan jika Ophelia tidak percaya, ada tanda di bahu kirinya yang membuktikan bahwa Ophelia dilahirkan dari bulan, bukan manusia. Faun juga menjelaskan bahwa ayah asli Ophelia telah membuka portal di seluruh dunia sebagai jalan kembali putrinya, dan ini adalah portal kesempatan terakhir. Tapi untuk memastikan Ophelia adalah zat yang utuh atau bukan manusia, Ophelia harus menyelesaikan 3 buah tugas sebelum bulan purnama. Faun lalu memberikan sebuah buku petunjuk yang disebut Crossroads dan sebuah kantung. Buku itu yang akan memperlihatkan masa depan dan sebagai petunjuk mengenai apa yang harus dilakukan setelah sosok Faun itu menghilang. Ophelia segera membuka buku tersebut yang anehnya hanya berisi lembaran kosong. Keesokan harinya, Carmen menyuruh Ophelia segera mandi dan mengenakan gaun dan sepatu yang sudah disiapkannya sebagai hadiah cantik untuk Ophelia. Carmen ingin Ophelia bisa tampil cantik pada saat acara makan malam bersama kapten dan tamu lainnya. Sebelum mandi, Ophelia menyempatkan membuka buku itu yang sebelumnya telah disembunyikannya. Dan ajaib, tiba-tiba lembaran kertas itu tertulis gambar dan tulisan sebagai petunjuk. Dan benar saja, Ophelia juga melihat sebuah tanda bulan di bahu kirinya. Di sisi lain, saat semua sibuk di dapur, Mercedes terlihat menyelipkan sebilah pisau di balik bajunya. Gak lama, Ophelia pun masuk dengan gaun barunya. Mercedes pun lantas menawarkan susu kepada Ophelia. Saat tengah memerah susu, Ophelia bertanya, apakah Mercedes percaya dengan dongeng? Ophelia pun bercerita jika tadi malam ia didatangi peri dan bertemu dengan Faun. Sambil tersenyum, Mercedes menjawab, dia percaya dongeng ketika masih kecil dan berhati-hatilah dengan Faun, katanya. Tidak lama kemudian, Kapten Fidel memanggil Mercedes. Kapten meminta kunci gudang penyimpanan makanan dan obat-obatan yang sebelumnya dipegang Mercedes. Kapten juga memastikan bahwa tidak ada kunci duplikat karena hanya dia yang akan memegang kuncinya. Selanjutnya, Kapten dan anak buahnya melihat kepulan asap dari kejauhan. Mereka pun lalu pergi menuju sumber yang mencurigakan itu, yaitu ke arah hutan perbukitan. Sedangkan di sisi lain, Ophelia juga menuju ke arah hutan. Karena menurut petunjuk buku itu menceritakan bahwa dahulu di dalam hutan terdapat berbagai makhluk yang penuh keajaiban dan saling melindungi dan hidup di bawah naungan pohon besar yang tumbuh di bukit dekat penggilingan. Tapi sayang pohon itu sekarang nampak tua, kering dan bengkok. Karena di dalam pohon itu hidup seekor katak besar. Nah, Ophelia sendiri mendapat tugas menaruh 3 buah batu ajaib ke dalam mulut katak dan mengambil kunci yang berada dalam perut katak. Karena dengan cara itulah pohon itu bisa kembali tumbuh. Karena tidak ingin bajunya kotor, Ophelia menggantung bajunya ke ranting di luar pohon. Lalu Ophelia pun masuk ke dalam pohon tersebut. Selama menyusuri ruangan dalam pohon tersebut, Ophelia harus berjalan merangkak sehingga tubuhnya kotor dengan lumpur, ditambah gangguan serangga-serangga. Kita beralih dulu ke Kapten Fidel. Ketika rombongannya telah sampai, mereka menemukan bekas pembakaran. Di situ ditemukan sebuah botol antibiotik dan tiket lotre. Kapten sangat yakin jika para pemberontak masih di situ. Setelah tidak menemukan siapapun di situ, akhirnya rombongan kapten pun kembali. Dan benar saja sepeninggal mereka, kelompok pemberontak pun keluar dari persembunyiannya. Kini kita kembali lagi ke Ophelia. Setelah beberapa waktu menyusuri ruang dalam pohon itu, tiba-tiba di belakangnya muncul seekor katak yang sangat besar. Lantas Ophelia menanyakan alasan kenapa si katak tidak malu tinggal di dalam pohon dan memakan semua serangga yang ada sehingga tubuhnya menjadi gendut dan membuat pohon itu sekarat. Tapi kelihatannya katak itu nampak marah. Ophelia lalu mencari akal dengan menyelipkan serangga itu ke dalam genggamannya dengan tujuan si katak terpancing untuk memakannya. Alhasil dari mulutnya
keluar gumpalan cairan yang menjijikkan. Ophelia pun cepat-cepat mengambil kunci yang ada dalam cairan itu. Si kata sendiri pun akhirnya tewas. Ketika keluar dari pohon, Ophelia tidak mendapati bajunya semula ia gantung di luar. Karena diterpa angin, bajunya kini telah kotor terkena lumpur, ditambah lagi hujan pun mulai turun. Scene berganti di kamp penggilingan. Malam itu sang kapten sedang melakukan perjamuan makan malam. Carmen sendiri menampak gelisah mencari keberadaan putrinya Ophelia. Saat acara makan malam, kapten membagikan kartu jatah kepada para tamunya dengan tujuan agar tidak mengirim makanan untuk para gerilyawan di gunung. Selanjutnya, nampak Mercedes menyelinap keluar seolah-olah sedang memberikan tanda menggunakan lenteranya. Tiba-tiba dari kejauhan muncul Ophelia dalam keadaan kotor dan basah akibat kehujanan. Kini kita kembali ke acara makan malam. Atas pertanyaan tamunya, Carmen menjelaskan awal mula kenal dengan kapten. Karena ayah Ophelia sering menjahit seragam pesanan kapten, tapi karena suaminya telah meninggal, Carmen terpaksa menggantikan untuk bekerja di toko. Tapi di sela perbincangan, Carmen terpaksa permisi karena Mercedes telah memberitahu kepulangan Ophelia. Carmen sendiri merasa marah dan kecewa atas ulah Ophelia. Akibatnya, Ophelia mendapat hukuman bahwa malam ini tidur tanpa makan malam. Karena telah berhasil mendapat kunci, malam itu juga Ophelia kembali mendatangi labirin untuk menjumpai Faun. Selanjutnya, Faun menyuruh Ophelia untuk tetap menyimpan kuncinya karena suatu saat dia akan membutuhkannya. Lalu Faun memberikan sebuah kapur ajaib kepada Ophelia dan menunggu tugas berikutnya. Keesokan harinya, kembali Ophelia membuka buku ajaib tersebut. Tapi Ophelia merasa terkejut karena buku itu dipenuhi warna merah darah. Dengan perasaan cemas, Ophelia menuju ke kamar ibunya. Tapi alangkah kagetnya, dia karena melihat ibunya mengalami pendarahan. Segera Ophelia berteriak memberitahu Kapten Fidel yang sedang sibuk membagi jatah makanan bersama para prajurit lain. Singkatnya, setelah diperiksa Dr. Ferrero mengatakan Carmen harus banyak istirahat dan terpaksa harus tidur terpisah dengan Ophelia. Kapten sangat berharap bantuan dokter untuk kesembuhan istrinya, apapun caranya. Di ruangan berbeda, Mercedes sedang menghibur Ophelia merasa sedih dan khawatir terhadap ibunya. Ophelia akhirnya mengatakan jika ia tahu kalau Mercedes selama ini membantu para pejuang di hutan, tapi ia berjanji tidak akan mengatakannya pada siapapun. Selanjutnya terlihat Mercedes dan Dr. Ferrero secara sembunyi-sembunyi pergi menuju hutan untuk menemui saudara Mercedes yaitu Pedro yang merupakan bagian dari para pemberontak. Di sini akhirnya kita ketahui bahwa Mercedes dan Dr. Ferrero selama ini yang telah membantu para pemberontak. Tapi kita beralih dulu ke kamar Ophelia. Di situ Faun sangat kecewa karena Ophelia tidak menjalankan tugasnya. Tapi Ophelia beralasan jika ibunya sedang sakit. Maka dari itu, Faun lantas memberikan akar mandrake yang berasal dari pohon yang ingin menjadi manusia. Untuk membantu kesembuhan ibunya Ophelia, Faun menyuruh Ophelia agar meletakkan akar mandrake ke dalam sebuah mangkuk yang berisi susu segar dan diberi 2 tetes darah setiap pagi. Karena bulan hampir purnama, Ophelia harus menjalankan tugas kedua. Faun lalu memberikan peri-peri peliharaannya dan sebuah jam pasir untuk memandu Ophelia karena tempat yang akan dituju Ophelia kali ini sangat berbahaya karena terdapat makhluk misterius yang tidak pernah tidur. Faun juga berpesan agar Ophelia jangan tergoda untuk makan dan minum apapun yang ada di sana karena itu adalah penentuan hidup dan matinya. Kita kembali lagi ke Mercedes yang sedang membagikan pasokan makanan ke para pejuang pemberontak. Sedangkan Dr. Ferrero sedang memeriksa salah satu dari mereka yang kakinya terluka. Tapi karena sudah terinfeksi, dokter pun terpaksa harus mengamputasinya. Adegan pun berganti saat Ophelia mendapat petunjuk dari buku ajaib yang menerangkan bahwa tempat yang akan dituju Ophelia hanya bisa dibuka dengan kapur ajaib pemberian Faun. Ophelia lalu masuk. Dia harus kembali sebelum butiran terakhir jam pasir terjatuh. Setelah menyusuri lorong, Ophelia mendapati sebuah meja makan yang penuh dengan makanan yang menggiurkan. Tampak di depannya sesosok makhluk yang hanya diam seperti patung. Tidak jauh dari situ terlihat juga banyak tumpuan sepatu. Selanjutnya Ophelia lalu mengeluarkan para peri yang diberi oleh Faun. Peri-peri itu menuntun Ophelia kepada 3 buah lubang kunci. Saat membuka salah satu lubang kunci, Ophelia mendapati sebuah belati yang sangat unik. Kemudian entah kenapa Ophelia merasa tergerak mendekati meja makan dan tertarik dengan makanan yang ada di situ. Tentu saja niatnya langsung dihalangi oleh para peri.
Tapi Ophelia malah tidak peduli. Ia tetap memetik buah anggur dan memakannya. Tapi tiba-tiba Ophelia tidak menyadari jika makhluk itu telah berdiri di belakangnya dan mendekati dirinya. Ophelia merasa takut, segera berlari untuk keluar dari tempat itu. Tapi sayangnya pintu telah tertutup karena waktu yang ditentukan jam pasir telah habis. Tapi Ophelia tidak kehabisan akal. Ia mencoba membuka pintu lagi menggunakan kapur ajaib. Tapi karena tergesa-gesa, Ophelia malah mematahkan kapur ajaib itu. Tapi beruntung saja Ophelia berhasil menyelamatkan diri dari makhluk itu. Scene pun berganti pada keesokan harinya. Tampak Mercedes dan Dr. Ferreiro, Pedro dan para pemberontak yang lain sedang menyusuri hutan. Pedro dan yang lain berencana melakukan penyergapan terhadap Kapten Vidal. Tapi Dr. Ferreiro menyarankan lebih baik mereka pergi ke perbatasan karena keterbatasan personil dan persediaan makanan, tempat dan obat-obatan yang tidak menutup kemungkinan mereka akan kalah. Tapi Pedro tidak punya pilihan dan tetap pada rencananya. Sebelum kembali, Mercedes memberikan kunci kepada Pedro. Walaupun sebenarnya Mercedes takut kembali dan dekat dengan Kapten Vidal. Adegan pun berpindah ke kamp penggilingan. Sesuai instruksi dari Faun, Ophelia lalu meletakkan akar mandrake di bawah tempat tidur ibunya. Tidak lupa dia meneteskan darahnya sendiri ke dalam mangkok tersebut. Lalu di saat itu juga Dr. Ferreiro mengatakan pada Kapten jika kondisi Carmen telah membaik. Tidak lama berselang tiba-tiba terdengar suara ledakan dari kejauhan. Dan ternyata setelah diperiksa ledakan itu berasal dari kereta api. Di saat mereka mencari tahu penyebab ledakan itu, tiba-tiba terdengar lagi suara ledakan yang berasal dari kamp penggilingan. Setelah mereka kembali, para pemberontak telah berhasil melarikan diri. Kapten juga mendapati gudang penyimpanan yang berhasil dijarah oleh mereka. Tetapi Kapten merasa ada yang aneh, karena gembok pada pintu gudang sama sekali tidak mengalami kerusakan. Dengan kata lain, telah dibuka dengan kunci. Padahal hanya dia memegang kunci tersebut. Tanpa membuang waktu, Kapten bersama para prajuritnya bergegas mengejar para pemberontak yang berlari ke dalam hutan. Singkatnya, mereka berhasil menangkap salah satu dari pemberontak itu dan membawanya ke gudang untuk diinterogasi. Kini kita kembali ke kamar Ophelia. Ophelia tiba-tiba terbangun karena didatangi oleh Faun. Faun mengatakan jika sekarang Ophelia pasti lega mengetahui kondisi ibunya yang berangsur membaik. Tapi Faun merasa marah karena Ophelia telah melanggar peraturan pada tugas keduanya, sehingga mengakibatkan dua peri peliharaan Faun harus menjadi korban. Faun memastikan jika Ophelia tidak akan bisa kembali, dia akan menjadi manusia yang tidak kekal di dunia. Scene pun berganti keesokan harinya. Kapten menyuruh Dr. Ferreiro untuk memeriksa tawanan mereka di gudang yang sedang terluka parah akibat mengalami penyiksaan saat diinterogasi. Dan secara diam-diam, Kapten mengambil botol antibiotik dari dalam tas Dr. Ferreiro. Karena tidak tahan lagi menahan sakit akibat penyiksaan, tawanan tersebut meminta dokter untuk menyuntik mati dirinya. Di sisi lain, Kapten merasa marah atas pengkhianatan Dr. Ferreiro yang ternyata telah terbukti bahwa botol antibiotik yang diambilnya sama persis dengan botol yang ditemukan di hutan waktu itu. Dengan membawa sebuah pistol, Kapten berniat kembali ke gudang. Tapi tiba-tiba Kapten mendengar sesuatu dari kamar Carmen. Ternyata Kapten mendapati Ophelia yang meletakkan sesuatu di bawah tempat tidur Carmen yang tentu saja membuatnya marah. Ibunya tanpa bertanya dulu juga ikut memarahi Ophelia. Ibunya beranggapan agar Ophelia jangan terlalu percaya dengan dongeng. Lalu Carmen pun membuang akar tersebut ke perapian sehingga mengakibatkan Carmen kembali sakit parah. Sedangkan di sisi lain, Kapten yang marah karena Dr. Ferreiro telah sengaja membunuh tawanan mereka yang bisa menjadi informasi bagi Kapten, dan tanpa ampun, Kapten Vidal pun menembak mati Dr. Ferreiro. Adegan berpindah saat Carmen sedang menjalani persalinan di kamarnya. Karena kondisinya kembali memburuk, Carmen pun akhirnya meninggal. Tapi beruntung saja bayinya dapat diselamatkan. Keesokan harinya, saat pelaksanaan upacara pemakaman Carmen, terlihat Ophelia nampak syok dan sedih atas kepergian ibunya. Scene selanjutnya, setelah menidurkan adik Ophelia, Kapten menyuruh Mercedes mengambil minuman di gudang. Tapi Kapten bertambah curiga karena Mercedes melupakan kunci yang sedang dipegang Kapten, dan tentu saja membuat Mercedes nampak gugup. Mercedes yang tahu bahwa Kapten sudah mencurigainya akhirnya segera berkemas lalu mendatangi Ophelia untuk berpamitan. Tapi Ophelia minta untuk diajak serta. Akhirnya di antara derainya hujan,
Mereka berdua pun pergi menuju hutan. Tapi naasnya kapten beserta anak buahnya telah menghadang mereka. Kapten pun segera mengurung Ophelia di kamar, sedangkan di tempat lain Mercedes diikat dan dikurung di gudang. Di saat kapten sedang lengah, Mercedes dengan cepat melepas ikatannya menggunakan pisau yang selalu diselipkannya di bajunya dan akhirnya setelah melukai kapten, Mercedes segera keluar untuk melarikan diri. Tidak lama, kapten yang terluka parah segera menyuruh anak buahnya mengejar Mercedes. Setelah terjadi kejar-kejaran, akhirnya Mercedes dapat dikepung oleh pasukan kapten. Tapi tiba-tiba dari arah yang tidak disangka, mereka diserang oleh pasukan pemberontak yang dipimpin oleh Pedro. Adegan pun berpindah ke kamar Ophelia. Saat itu tiba-tiba Faun datang kepadanya untuk memberikan kesempatan terakhir. Faun menginstruksikan jika Ophelia harus segera membawa adiknya ke dalam labirin. Faun pun memberi kapur ajaib agar Ophelia bisa lolos dari kamar tersebut. Sedangkan di sisi lain, nampak Kapten Vidal sedang menjahit mulutnya yang koyak. Dia tidak menyadari jika Ophelia telah berada di kamarnya. Tapi untung saja perhatian kapten teralihkan karena mendapat informasi bahwa pasukan pengejar mereka hanya tinggal anak buahnya yang bernama Serrano yang kembali dalam keadaan terluka. Di sisi lain, Ophelia pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ophelia lalu memberi obat tidur pada minuman kapten dan segera menggendong adiknya. Tapi naasnya perbuatan Ophelia terlanjur diketahui Kapten Vidal. Ophelia pun segera berlari meninggalkan kapten yang terus mengejarnya sambil sempoyongan akibat obat yang diberikan pada minumannya tadi. Sedangkan di sisi lain di camp sudah terjadi kekacauan karena pasukan pemberontak yang telah menyerang. Ophelia sendiri terus berlari memasuki labirin yang terus disusul oleh Kapten Vidal. Setelah di dalam labirin, Faun segera menyuruh Ophelia untuk memberikan adiknya. Faun mengatakan bahwa sebentar lagi bulan purnama. Agar portal bisa dibuka, diperlukan setetes darah dari yang tak berdosa. Tapi Ophelia menolak melakukannya karena dia sangat menyayangi adiknya. Tapi di saat itu juga Kapten Vidal datang dan segera mengambil bayinya, lalu Kapten pun menembak Ophelia. Ketika Kapten sampai di luar, Mercedes dan para pemberontak yang lain telah mengepung dirinya. Ini artinya pasukan pemberontak telah memenangkan pertempuran dan telah menguasai camp. Kapten yang tidak punya pilihan lain lalu menyerahkan bayinya pada Mercedes. Kapten berpesan jika kelak anaknya harus tahu waktu ayahnya meninggal. Tapi Mercedes berkata jika anak ini tidak perlu tahu siapa ayahnya. Akhirnya Kapten Vidal pun tewas ditembak oleh Pedro. Mercedes pun segera masuk ke labirin dan dia sangat sedih mendapati Ophelia yang telah meninggal. Tapi ternyata tetesan darah Ophelia yang tak berdosa telah membangkitkan jiwanya kembali kepada kerajaan bawah tanah. Ophelia pun kini kembali sebagai putri Moana. Ia merasa bahagia bisa bersama lagi dengan ayah dan ibunya serta pelayan setianya Faun. Dia hidup di kerajaan dengan penuh keadilan dan kebaikan. Dan film pun berakhir.